Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Bintang Taqwa dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah akibat meletusnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648. Pada awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama karena Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan sedangkan orang Spanyol beragama Kristen Katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Raja Philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda pada tahun 1585. Selain karena faktor tersebut, juga karena ada petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Lieshoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar. Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada awal abad 19, Jawa setelah pemerintahan Inggris berakhir, yaitu pada tahun 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kedua, penjajahan ini yang sangat terkenal adalah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van der Bos. Pelaksanaannya pun dimulai pada tahun 1830. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut. Namun, pada akhirnya, dalam praktik sesungguhnya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Terdapat perbedaan antara penerapan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles serta sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Van der Bos. Keduanya membawa dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perkembangan sampai dengan paruh pertama abad ke-19, kebijakan selain bidang perekonomian, dalam bidang pendidikan juga tidak diabaikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi itu hanya berupa rencana daripada tindakan nyata. Dalam periode itu, pemerintahan harus melakukan penghematan anggaran biaya untuk menumpas perang di Ponorogo, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, dan untuk melaksanakan kultur stelsel. Dalam rangka usahanya menguasai Indonesia, Belanda secara licik menjalankan politik pecah belah, sehingga kerajaan-kerajaan yang saling bertentang itu menjadi lemah. Kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Barat. Yang pertama adalah Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo AT Usaha Mulia. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita rasa kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. 2. Syarikat Islam atau SI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI atau Syarikat Islam. Organisasi Syarikat Islam didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O. Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Syarikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Syarikat Islam adalah perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. 2. Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Yang ketiga, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Yang ketiga adalah Indische Partij. IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh tiga serangkai, yaitu F. Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran Indo.
IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo dan Bumiputra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlakukan kerjasama dengan orang-orang Bumiputra agar kedudukan organisasinya semakin bertambah kuat. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintahan kolonial. Tindakan ini terlihat nyatanya pada tahun 1913 saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Akan perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang sebagai penjajahannya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari pemimpin Indispartis R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik een Nederlander was. Andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, R.M. Suryaningrat ditangkap. Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam The Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Crash of Fresh, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Cipto pun ditangkap yang membuat rekan dalam 3 serangkai E.V. Douwes-Dekker turut mengkritik dalam tulisannya di The Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul On the Helden, Cipto Mangunkusumo, Surwadi Suryaningrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.